Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Farida. NIM saya 195100034 dan ini adalah teman saya. Saya Ayuwi Adawia dengan NIM 195100035. Oke, baik. Di video kali ini kita akan membahas sebuah luaran dari mata kuliah kajian-kajian isu pembelajaran matematika yang dibimbing oleh Ibu Ika Wahyu Anita MPD, yaitu artikel yang berjudul Pendidikan Karakter Terhadap Minat Belajar Matematika. Lalu kami akan memaparkan mengapa kami membuat artikel dengan judul tersebut yang akan dipaparkan di bagian pendahuluan. Karena menurut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 mengatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar untuk agar peserta didik mengembangkan dirinya dari kognitif hingga afektif. Kognitif itu merupakan pengetahuan siswa dan afektif itu merupakan sikap yang dimiliki oleh setiap siswa. Oke, lalu selanjutnya ini di poin kedua, mengapa afektif itu perlu dalam matematika? Karena menurut Asdarina dan Arwinda pada tahun 2020 dalam artikelnya mengatakan bahwasannya pendidikan karakter itu berpengaruh terhadap soft skill, yaitu minat belajar. Nah, selain itu ditegaskan kembali oleh Aprianto dan Herlina tahun 2020, dikatakan bahwasannya siswa yang memiliki minat belajar soft skills akan lebih baik daripada siswa yang belajar tanpa minat. Berarti dari sana kita dapat menyimpulkan bahwasannya pendidikan karakter atau afektif itu sangat berkesinambungan dengan minat. Dikuatkan juga oleh menurut Hurlock dalam Sukanda et al. Pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa minat dapat meningkatkan prestasi dan hasil belajar siswa. Mengapa afektif sangat dihubungkan dengan minat? Karena dari minat belajar itu dapat membantu atau dapat menjadi faktor pendorong untuk siswa dalam meningkatkan hasil belajarnya atau meningkatkan prestasi yang dimiliki dari hasil pengetahuannya. Oke, nah makanya dari pendahuluan-pendahuluan yang telah dipaparkan tadi, ini ada suatu urgensi dalam artikel yang kita buat, yaitu penelitian ini sangat penting. Pertama, untuk pengajar. Untuk pengajar ini, pengajar harus tahu apa sih yang membuat minat belajar siswa dalam pelajaran matematika itu kurang, dan juga para peneliti juga perlu tahu ini apa yang menyebabkan minat belajar siswa dalam pelajaran matematika itu kurang. Nah, dan itu semua akan dideskripsikan dalam artikel yang kami buat ini. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke metode. Nah, adapun metode yang kita gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, jadi nanti luarannya akan berbentuk deskripsi. Instrumen yang kita gunakan pada penelitian kali ini itu ada 2 instrumen. Yang pertama, kita memberikan angket minat mengenai belajar siswa kepada 15 orang siswa SMP kelas 7 di Pondok Pesantren Baitul Izzah Nusantara. Karena kita pengen tahu bagaimana sih minat belajar siswa di pondok pesantren terhadap pembelajaran matematika. Juga angket yang kita buat itu sesuai dengan indikator yang dibuat oleh Aprianto dan Herlina pada tahun 2020. Setelah data-data kita dapatkan dari instrumen, dari memberikan angket dan juga wawancara, nah untuk data itu sendiri kita analisis dengan skala angket, nanti akan dijelaskan lebih rincinya di bagian hasil. Adapun datanya ini berikut kami sajikan. Nah, ini dia. Ada pernyataan positif itu dari setiap jawaban memiliki skor yang berbeda. Selalu itu skornya 4, sering skornya 3, kadang-kadang skornya 2, dan tidak pernah itu skornya 1. Adapun untuk pernyataan negatif itu sebaliknya dengan pernyataan positif. Ini dia, kita dapat melihat tabel ya, di sini ada tabel berisi angka-angka yang sangat banyak sekali. Namun kita perlu ketahui bahwasannya angka-angka di sini merupakan hasil dari angket. Adapun indikator, adapun hasil-hasil yang telah kita buat, yang telah kita dapat gitu ya berupa angka-angka ini, maka kita akan mengkonversikannya ke dalam persentase. Nah, adapun persentase yang kita gunakan itu ini sejalan dengan persentase yang digunakan oleh Widiantika dan Munandar 2021. Nah,
salah satu sampelnya bisa kita lihat. Nah, jika persentasenya itu 25%, rentangnya itu dari 25% hingga 50%, maka itu akan masuk ke kategori hampir setengahnya. Bisa disimpulkan bahwasanya hampir setengahnya siswa memiliki minat belajar pada indikator tersebut. Dan untuk mengetahui persentase-persentase dari setiap indikator, berikut kami sajikan hasilnya. Nah, ini dia bisa kita lihat untuk indikator pertama, memiliki rasa senang dalam pembelajaran matematika ini mendapatkan persentase 42,92%, yang artinya hampir setengahnya siswa itu memiliki minat belajar. Silakan Teh Wi, untuk nomor 2 boleh disambung. Oke, untuk indikator nomor 2, memiliki perhatian lebih dan khusus dalam belajar matematika, itu persentase yang diperoleh adalah 44,17%. Jadi dari 15 orang siswa, hampir setengahnya memiliki perhatian khusus terhadap pelajaran matematika. Untuk indikator yang ketiga, memiliki ketertarikan dengan persentase 53,17%, dengan keterangan setengahnya. Jadi 15 orang siswa, setengahnya itu memiliki rasa tertarik setelah proses pembelajaran matematika berlangsung. Adapun nomor 4, Oke, untuk nomor 4 ini siswa memiliki sikap disiplin dalam belajar, itu mendapatkan persentase 48,75%, yaitu hampir setengahnya. Dan jika setelah dirata-ratakan, ini totalnya itu menjadi 47,25%, yang mana artinya seluruh siswa dari ke-15 siswa tersebut memiliki hampir setengahnya minat belajar dalam pembelajaran matematika. Nah, adapun untuk berbagai alasan mengapa di persentase 42,9% untuk indikator pertama ini mendapatkan angka tersebut. Nah, kita akan bahas di bagian pembahasan. Oke. Nah, ini dia untuk pembahasan indikator nomor pertama, ini mendapatkan persentase sebesar 42,92%, yang mana perasaan senang siswa itu dimiliki oleh hampir setengahnya siswa yang mengikuti penelitian ya dari 15 siswa tersebut. Nah, adapun setelah diwawancara, nah ini Teh Wi ternyata kendalanya itu adalah siswa masih menganggap rumus itu sulit, padahal hal tersebut belum ditemukan strategi pembelajarannya saja. Nah, ini bisa dirasakannya oleh kita-kita juga ya, ketika kita betul sekali Teh Nurul, mendapatkan misalnya, ya Allah ini kok sangat sulit sekali gitu ya rumusnya. Nah, akan tetapi setelah ditelusuri kembali, ternyata salah satunya itu adalah kurangnya pemahaman. Karena kita belum paham, jadinya kita itu menganggap rumus tersebut sulit. Lalu selanjutnya boleh dong indikator yang kedua dijelaskan oleh Teh Wiwi. Silakan Teh Wiwi. Oke, indikator yang kedua memiliki persentase 44,17%. Hampir setengahnya siswa memiliki perhatian lebih dan khusus dalam belajar matematika. Kurang perhatian siswa karena strategi mengajar guru dan tidak ada teguran bagi yang mengobrol atau mengantuk. Nah, ini jadi pada indikator ini perhatian yang dimiliki oleh siswa itu sangat bergantung sekali ya dengan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Karena yang namanya belajar mengajar itu berarti tidak hanya siswa saja yang terlibat, melainkan seorang guru juga memiliki peranan yang sangat penting ya Teh ya. Jadi dengan adanya, nah di sini juga perlu kita perhatikan lagi, dengan adanya strategi yang baik, maka kolaborasi antara siswa dengan guru itu dapat dilakukan dengan baik. Indikator yang ketiga itu memiliki persentase 53,17%, yang artinya setengahnya dari 15 siswa memiliki ketertarikan dalam mengikuti setiap pembelajaran matematika. Sebagian siswa sudah tertarik, hanya saja perlu dikembangkan lagi strategi mengajar agar lebih variatif. Lagi-lagi Teh Nurul, di sini yang menjadi permasalahannya itu adalah strategi pembelajaran. Iya, jadi dari hasil wawancara yang sudah kita lakukan kemarin ya Teh, banyak siswa yang bilang bahwa siswa itu sudah memiliki rasa tertarik dalam jiwanya. Untuk indikator yang selanjutnya bisa dipaparkan Teh Nurul?
Oke, nah ini dia indikator terakhir yang kita pakai yaitu memiliki sikap disiplin dalam belajar matematika. Nah ini kita mendapatkan hasil yaitu hampir setengahnya siswa memiliki minat belajar dengan persentase 48,75%. Nah setelah diwawancara ternyata ya kenapa nih sikap disiplinnya itu salah satunya itu pernyataannya kemarin itu namanya itu saya lebih, mementingkan pelajaran, matematika gitu ya. Selain itu juga ini, subjeknya itu masih kelas 7 gitu ya, berarti ini merupakan, murid baru gitu ya, merupakan santri baru yang mana kalau di pondok pesantren itu perlu adanya adaptasi gitu ya. Mungkin salah satu mereka mengatakan padat jadwal juga dari, namanya itu belum adanya adaptasi yang baik gitu ya. Nah itu Ya, hasil betul dari betul betul. hasil dari wawancara guru Apa juga ya? apalagi di santri baru ya Teh ya, kemarin itu Ya di betul. kelas 7 SMP itu otomatis itu santri baru yang masih beradaptasi dengan lingkungan pondok gitu Teh. Ya, ya benar sekali. Sehingga mereka juga ketika mempersiapkan buku dan yang lainnya itu, ya masih, belum terlalu disiplin gitu ya dengan itu. Mungkin, selanjutnya kita ke kesimpulannya Teh. Kita dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa yang pertama, ini kurangnya strategi pembelajaran. Nah, ini memang ya strategi dari tadi, dari setiap indikator selalu terbawa gitu ya. Ya dari setiap indikator baik yang dijelaskan oleh Teh Wiwi dan juga saya, ini strategi itu sangat, berpengaruh Ya, sekali betul betul. karena menyebabkan minat belajar siswa berkurang. Oke. Untuk kesimpulan dari penelitian kita yang kedua itu adalah kurangnya minat belajar menyebabkan karakter siswa tidak disiplin, kurang tertarik, kurang senang. Nah ini nih yang menjadi hubungan antara minat belajar dengan pendidikan karakter. Yang Nah, mana betul dari banget. minat belajar, ya, yang mana dari minat belajar itu dapat membantu gitu untuk menumbuhkan pendidikan karakter kepada setiap siswa. Contohnya, apabila kita para pendidik atau para pengajar dapat menarik minat siswa terhadap suatu pembelajaran, khususnya pelajaran matematika, kita dapat menanamkan secara tidak langsung pendidikan karakter kepada siswa tersebut. Jadi, solusi yang ditawarkan dari kesimpulan kita itu bagaimana, Teh? Nah, ini untuk solusi yang ditawarkan ya, melihat, hasil, persentase total ternyata ini 47,25% ya. Ini berarti menunjukkan bahwasanya hampir sebagian siswa memiliki minat belajar. Nah, ini untuk solusinya itu lagi-lagi ya kita harus ada pengembangan strategi. Nah, ini ya. Strategi, betul, Mhm. Teh. Nah, Jadi ini, lagi-lagi strategi ya, Teh, ya? iya, strategi ya. Nah, ini strateginya perlu di-highlight, perlu digarisbawahi ini, boleh dikembangkan oleh guru ataupun para peneliti. Strateginya Ya, boleh, betul betul. kalau tadi kan dalam apa sih, bagaimana nih caranya anak-anak biar tidak takut lagi kepada rumus. Entah rumusnya itu dilagukan, dinyanyikan, Ya, ataupun betul. nanti, konsep pembelajarannya itu dibuat dengan game dan yang lain gitu. Kalau menurut Teh Iya Wiwi iya. kira-kira ada strategi, ciamik gitu ya, strategi unik dari Teh Wiwi kira-kira apa? Kalau sekarang itu sudah kan sekarang udah zaman serba teknologi ya, Teh, ya. Ah, betul, Banyak ICT. teknologi-teknologi atau aplikasi-aplikasi yang bisa membantu proses pembelajaran berlangsung seperti Quizizz Baik. atau ya masih banyak lah yang lain sebagainya yang nantinya Ya, itu dapat menarik minat minat siswa belajar. apalagi ya siswa tuh kadang kalau ada hal-hal baru itu mereka tuh lebih apa? Tertarik. Lebih tertarik gitu untuk memperhatikannya tuh, betul. Iya, excited banget gitu ya sama hal-hal apalagi kalau di pesantren itu sama hal yang berbau teknologi itu ya, itu seneng banget Iya, karena memang pasti pasti pasti. notabene-nya, mereka tidak membawa gadget gitu ya, dan itu juga kadang-kadang itu kalau misalnya ke lab komputer dan Iya, yang lain betul, jadi Teh. excited. Betul betul betul. Iya, itu mungkin ya Teh Wi ya, kesimpulannya, dari kita semoga itu dapat menjawab gitu ya penelitian yang kita lakukan. Lalu selanjutnya kita akan mengucapkan terima kasih banyak. Nah, itu saja Mungkin mungkin ya. dari saya Ayu Adawiyah dengan NIM 19510335. Dan juga saya Nur Farida dengan NIM 1951034 mengucapkan banyak terima kasih dan
Wassalamualaikum Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, Komen dan subscribe. subscribe.